Kenalin, gua Sultan Farhansani. Di sini akan membantu sebagai pembawa acara, dan di samping gue ini ada pemateri yang sangat keren banget. Namanya siapa tuh? Tias Tama Putra. Tias Tama Putra. Nah, kita akan mengenal ya. Jadi Tias Tama Putra ini atau Tum Tama ini termasuk ke dalam aktivis ya, aktivis organisasi yang pengalaman udah banyak banget teman-teman ya. Pertama, beliau itu dulu menjabat sebagai Ketua Komisariat Fakultas Adab PMI Komfaka tahun 2021, kemudian juga pernah menjabat sebagai Wasekjen Senat Mahasiswa Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021-2022. Kemudian yang ketiga, beliau pernah menjabat sebagai sekarang menjabat itu, menjabat sebagai Sekretaris Umum PAC GP Ansor Kecamatan Ciledug. Kemudian sekarang juga beliau menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum ICMI Muda Banten dari tahun 2022 sampai sekarang tuh. Nah, lihat itu udah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman semua ya, yang mungkin harus kita pelajari, harus kita ambil intisari nanti penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh Tum Tama. Nah, langsung aja kita kepoin sekarang terkait masalah organisasi dan gengsi. Yuk, kita kepoin. Nah, Tum, gue mau nanya sama lo nih, Tum. Sebagai seorang aktivis yang pengalaman banyak banget lah. Ketika gue mengatakan terkait masalah integritas, apa sih yang terbesit dalam benak lu ketika gue mengatakan itu kira-kira sebagai aktivis lah? Oke, sebagai pembuka juga selamat sore semuanya. Sore, ya. Saya Tias Tama Putra. Salam hormat, salam takdim untuk seluruh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, khususnya PMI Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora. Berbicara terkait organisasi, terus Gen Z itu nggak lepas terkait namanya integritas. Kita ngomongin organisasi itu nggak pernah lepas namanya integritas, apalagi soal kepemimpinan dalam organisasi. Karena integritas menurut saya adalah sebuah nilai, dan dalam konteksnya sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi, integritas menurut gua itu ya sebuah uswah, sebuah percontohan. Karena di dalamnya integritasnya seorang pemimpin dalam organisasi itu banyak mengandung hal-hal yang seperti halnya trust, kepercayaan, tanggung jawab, terus juga karakteristik yang kuat, agar tidak banyak juga pengaruh-pengaruh yang masuk gitu, yang bisa merubah prinsip dasar seorang pemimpinnya tersebut gitu. Jadi ya menurut gua itu sebagai sebuah uswah, karena kita harus membedakan leader, pemimpin dengan bosi, dengan bos. Gitu. Bos kita tahu bahwasannya dia itu nggak menjadikan dirinya sebagai uswah. Dia hanya berperan sebagai bos, sebagai ya pemimpin sebuah instansi atau perusahaan yang tanpa uswah gitu. Tanpa uswah pun dia bisa mempengaruhi bawahannya gitu. Beda lagi dengan leader, beda dengan pemimpin, yang dimana menurut gua itu harus punya uswah, harus bisa jadi percontohan gitu loh. Percontohan sebagaimana anggotanya, kadernya melihat dia sebagai seorang pemimpin itu ya memang layak, memang pantas, dan ya bisa dicontoh gitu loh. Gitu. Jadi ya di dalamnya kan kita tahu ada trust. Bagaimana pemimpin itu seorang leader harus punya trust ke anggotanya, ke kadernya, segala. Ketika pemimpin itu kehilangan trust, nggak stabil juga organisasi kan gitu. Terus juga soal tanggung jawab, soal keteguhan dirinya juga, itu sesuatu yang memang harus dimiliki seorang pemimpin dalam organisasi gitu. Iya. Nah, Tum, tadi kan berbicara terkait masalah uswah. Jadi seorang leadership atau pemimpin gitu kira-kira harus memiliki uswah. Nah, kalau misalkan dari lu nih, dari segudang pengalaman yang udah lu miliki, termasuk menjadi pemimpin Komfaka kira-kira. Kira-kira gaya kepemimpinan lu kira-kira yang bisa dicontoh untuk adik-adik atau teman-teman Komfaka kira-kira. Mungkin yang bisa dicontoh, mungkin lu mungkin beda sama yang lain, misalkan pemimpinan lu otoriter, lu enggak. Nah, kalau misalkan dari lu pribadi
apa sih maksudnya karakteristik kepemimpinan tuh gimana kira-kira? Eh, Gaya kepemimpinan itu kan banyak. Iya. Ada yang tadi itu ada yang egaliter, ada yang otoriter dan lain sebagainya. Itu kembali ke apa ya? Menurut gue juga nggak bisa mengatakan gaya kepemimpinan gue adalah gaya kepemimpinan yang ideal. Itu nggak bisa juga. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang ada dalam organisasi soal gaya-gaya kepemimpinan. Tapi yang bisa mungkin dari gua sendiri, gua lebih suka gaya kepemimpinan yang egaliter, yang nyantai, yang kita duduk sama rata, tapi tahu posisi lah bahasanya gitu, tahu posisi di mana seorang pemimpin tersebut ya lebih kayak bahasanya merakyat gitu, Siap. lebih kayak merakyat, tapi juga punya ketegasan sendiri. Tadi soal integritas, kekuatan dalam pribadinya yang kuat, jadi nggak banyak intervensi dari luar yang masuk yang bisa mempengaruhi prinsip dia gitu. Makanya walaupun kita sama rata, egaliter, kita duduk bareng, bercanda bareng dan lain sebagainya, tapi kita punya rule-rule yang emang harus dipatuhi juga, di mana pemimpin dalam sebuah organisasi harus berani soal ketegasan itu sendiri gitu. Nah, berbicara terkait masalah ini tuh, leadership atau kepemimpinan dalam satu organisasi. Artinya kan kalau misalkan cakupannya kita berbicara PMI, artinya PMI itu kan termasuk ke dalam organisasi kaderisasi. Nah, kalau misalkan dari lu pribadi, dari pengalaman lu deh, dari segudang pengalaman lu miliki lah, sebetulnya untuk organisasi yang sifatnya kaderisasi, untuk zaman sekarang, untuk Gen Z lah terkhususnya, masih relevan nggak sih tuh? Berbicara soal PMI, PMI adalah organisasi kaderisasi yang katanya ketika nggak ada kaderisasi ya mati juga gitu. Tapi emang bukan soal relevan atau tidak relevan, tapi bagaimana organisasi bisa beradaptasi dalam setiap generasi. Kenapa hari ini kayak PMI masih eksis di Indonesia dari 1960 sampai hari ini 2025 masih eksis? Karena yaitu organisasi harus bisa tetap terus beradaptasi dengan zamannya. Makanya hari ini mungkin kita masuk dalam tempo waktu 2025 yang dimana generasinya mungkin kader-kader PMI hari ini ya emang mayoritas itu dari kalangan Gen Z gitu kan. Betul. Makanya organisasi juga harus beradaptasi dengan Gen Z tersebut gitu. Jadi emang ya harus bisa fleksibel organisasi itu. Nah, lagi-lagi ini ya, kita tadi kan tema kita adalah Gen Z dan organisasi. Nah, bagaimana sih tuh, lu ada nggak usulan bagaimana nih biar Gen Z ini, kan sekarang tuh Gen Z tuh bener-bener orang yang instan dan nggak mau ribet gitu. Nah, ada nggak usulan-usulan dari lu atau sepengalaman lu deh untuk mengurusi hal-hal yang kayak Gen Z tuh nggak mau ribet sama administrasi atau organisasi? Gimana kira-kira tuh? Lagi-lagi kita berbicara Gen Z ya. Gen Z kita harus tahu karakteristiknya juga. Betul. Karakteristik Gen Z itu seperti apa gitu kan? Red flag nggak sih? Oh, nggak gitu, nggak red flag ya? Itu oknum aja, red flag gitu kan? Itu oknum. Tapi nggak semua. Gen Z itu yang kayak red flag, pick me dan lain sebagainya, itu nggak semuanya. Gitu. Karena menurut gua Gen Z itu adalah generasi yang potensialnya besar. Mereka adalah generasi yang cenderung kreatif sebenarnya gitu. Cuma ya itu dia, kita harus mengenali karakteristik lain Gen Z kayak tadi disebutkan di awal, kayak mereka itu nggak suka hal-hal yang ribet, birokrasi dan lain sebagainya. Mereka maunya yang simple, instan, ya kan. Terus juga apalagi berbicara terkait kalau Gen Z lagi mental health segala. Kita ya itu makanya saya bilang, gue bilang di awal tadi, bagaimana organisasi harus bisa beradaptasi dengan zaman hari ini gitu. Ketika organisasi tidak bisa beradaptasi, ini PR semua organisasi, bahkan bukan cuma PMI menurut gua. Berhadapan dengan generasi baru, bagaimana semua organisasi kepemudaan itu harus bisa beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Karena kalau gua lihat hari ini banyak keapatismean Gen Z terhadap organisasi. Betul. Karena
ya ini lagi-lagi salah satu karakteristik Gen Z hari ini realistis. Mereka itu lebih kayak istilahnya kayak take and give. Ketika gua masuk organisasi, gua dapat apa? Ketika gua ini, gua dapat apa? Benar. Gitu kan maksudnya. Makanya organisasi harus bisa mewadahi itu semua. Harapan-harapan Gen Z, bisa beradaptasi dengan Gen Z, kebutuhan Gen Z dan lain sebagainya yang harapannya ke depannya organisasi bisa mewadahi itu semua gitu. Nah, itu teman-teman Kopri ya, atau terus bagi PMI semua ya, bahwa pesan dari Tom Tama ini tadi itu bahwa organisasi itu harus bisa mengikuti zaman kira-kira. Betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi Tom. Tadi kan berbicara terkait juga masalah kaderisasi. Nah, kadang-kadang juga kan kita mikirnya kaderisasi itu benar-benar memang untuk mengabdi kepada organisasi, atau memang ada tanda kutip dia itu menjadikan dirinya untuk menjadi apa bahasanya tuh ketum gitu. Ya paham maksudnya ya. Nah, itu kan kadang-kadang apakah jenjang kaderisasi hari ini tuh hanya untuk mencapai tingkatan ketum, atau memang bagaimana kira-kira? Itu terkait sebenarnya kayak motivasi sih sebenarnya. Ya. Motivasi kader tersendiri itu. Motivasi kader untuk kayak bisa aktif dalam organisasi itu berbeda-beda. Gitu. Emang ada yang mungkin menganggap bahwasanya ya organisasi ya adalah sebuah, bukan cuma sekedar organisasi, tapi itu sebuah jalan pengabdian dan lain sebagainya. Ada yang punya harapan lebih dari itu. Kadang motivasi banyak yang ya ada yang realistis, ada yang pragmatis dan sebagainya. Tujuan-tujuan mereka masuk ke dalam organisasi kan macam-macam gitu. Bener. Banyak juga yang berharapan, wah gue masuk organisasi, gue harus bisa jadi ketuanya dan lain sebagainya. Ya nggak masalah menurut gue. Itu malah menjadikan organisasi itu apa ya, sebuah wadah buat berlomba-lomba di situ. Ya berlomba-lomba itu kan ketika ada harapan-harapan motivasi seperti itu, berarti organisasi jadi tempat mereka buat berkembang, buat berproses, buat menunjukkan dirinya bahwasannya mereka pantas untuk memimpin sebuah organisasi kan kayak gitu juga. Itu menurut saya juga hal yang positif. Betul. Asal kita lakuinnya juga dengan hal-hal yang positif juga gitu. Oke. Baik lagi tuh terkait masalah integritas. Tadi kan kita udah ngomong masalah integritas dan kaderisasi. Nah, kalau misalkan pendapat lu ya sebagai seorang aktivis, ada nggak sih sebuah distinksi atau perbedaan antara integritas dan loyalitas dalam organisasi? Kira-kira apa? Ada nggak perbedaan, atau memang loyalitas itu udah satu padu dalam integritas, atau memang ada distinksi, ada perbedaan? Kalau menurut gua, kalau berbicara terkait dipisahkan antara integritas dan loyalitas gitu kan. Loyalitas itu, menurut gua loyalitas itu juga bagian dari integritas. Karena kan loyalitas itu juga salah satu bentuk tanggung jawab kader juga terhadap organisasi kan gitu. Sedangkan tanggung jawab tersebut juga masuk dalam poin dalam integritas gitu. Tanggung jawab sebagai kader yang berintegritas itu ya mau nggak mau harus loyal dan lain sebagainya gitu kan, harus bertanggung jawab dalam organisasinya. Terus juga jadi kalau menurut gua nggak bisa dipisahkan antara loyalitas dan integritas. Jadi ketika lu loyal berarti lu bisa jadi kader atau pemimpin yang berintegritas juga gitu. Siap. Nah, kita balik lagi nih. Jadi kan sekarang masalah sekarang tuh Gen Z gini. Gen Z itu sekarang tuh lebih ke dunia entrepreneur tuh kira-kira. Maksudnya apakah penglihatan lu sekarang, apakah PMII sekarang tuh secara general ya bisa mewadahi teman-teman Gen Z yang sekarang tuh pikirannya ke entrepreneur, terus pengen jadi ini lah itulah segala macam. Nah, dari lu gimana? Entrepreneur tuh lebih kepada usaha. Wah, pokoknya masuk usaha tuh lebih menguntungkan dibandingkan masuk organisasi tuh kayak nggak dapet apa-apa. Nah, itu gimana? Apakah memang PMI itu, lu ngeliat PMI sekarang tuh melihat ada nggak sih potensi untuk bisa dimasukkan ke dalam kurikulum PMI, atau mungkin ya gimana kira-kira tuh? Soal kayak di PMI itu kalau gua rasa gitu loh, lu tuh bisa belajar apa aja. Lu bisa belajar tadi entrepreneur segala itu bisa. Bahkan kan kayak dalam struktural organisasi aja biasanya ada namanya
bidang-bidang kayak ekonomi kreatif ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menurut gua di organisasi, terutama di PMI yang gua rasa dari dulu sampai sekarang gitu kan, ya gua bisa belajar apa aja gitu. Gua bisa belajar politik, gua bisa belajar terkait ilmu-ilmu kefakultatifan, terus juga gua bisa belajar entrepreneur dan lain sebagainya. Bagaimana belajar manajemen waktu, belajar terkait kepemimpinan, terus ya banyak hal lah yang bisa dipelajari dalam organisasi. Makanya ya itu dia, organisasi menurut gua adalah sebuah wadah yang emang harusnya bisa memfasilitasi. Organisasi harus jadi fasilitator betul. apapun kebutuhan kader gitu. Jadi apa ya, lagi-lagi kalau ngomongin Gen Z itu ya tadi berbicara terkait mental health dan lain sebagainya, kesehatan mental. Mereka itu kadang lebih mencari soal kenyamanan, benar. soal kenyamanan. Bahkan di dunia profesional, bahkan sering kita lihat kayak Gen Z itu nggak peduli terkait gaji. Iya lagi bener. Gen Z itu nggak peduli terkait gaji lah. Mereka terserah gaji kecil, gaji besar dan lain sebagainya. Tapi yang prioritas utama mereka adalah soal kenyamanan. Benar. Iya kan? Bagaimana? Nah, untuk soal ngomongin kenyamanan, ya itu dia bagaimana organisasi bisa hadir, bisa memfasilitasi kenyamanan kebutuhan Gen Z hari ini gitu. Mereka butuh terkait entrepreneur, coba difasilitasi, diwadahi itu semua. Apalagi kebutuhan mereka itu adalah generasi yang kreatif. Banyak ngomongin hari ini kayak terkait disrupsi media sosial dan lain sebagainya. Mereka tuh kreatif, tinggal diwadahi aja. Kita organisasi bagaimana cara mewadahinya, mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Betul. Gitu. Nah, Tum, tadi kan berbicara terkait masalah kenyamanan dan organisasi itu harus memfasilitasi kira-kira kadernya. Nah, Tum, gimana caranya? Maksudnya kalau misalnya kita lihat big data ya, kan kadang-kadang ada juga organisasi yang mungkin oknumnya yang kadang suka melanggar kode etik kira-kira, kode etik dari organisasi. Misalkan ada pelecehan seksual, terus kemudian ada ya macam-macam lah, Gen Z itu kerjaan, ada yang nyolot segala macam lah kira-kira. Nah, dari sudut pandang lu tuh terkait masalah itu bagaimana tuh? Bagaimana cara pengendaliannya, atau mungkin ada lembaga hukumnya atau seperti apa kira-kira? Kan yang zaman sekarang kan kalau misalkan kita data sekarang kan banyak banget tuh pelecehan seksual tuh di zaman-zaman sekarang lah. Gimana tuh? Pesan juga buat Gen Z nih. Gimana tuh? Lagi-lagi ya itu dia, kita harus berorganisasi itu dengan kafah lah menurut gua. Berorganisasi dengan kafah. Kita betul dengan sempurna, ya jangan setengah-setengah menurut gua gitu. Karena pelajaran berharga untuk dalam berorganisasi itu ketika kita emang benar-benar ya udah melakukannya dengan maksimal. Berbeda kita biasa lihat lah, banyak ada kayak kader-kader karbitan dan lain sebagainya yang pengennya tahu-tahu instan dan lain sebagainya. Ya mereka nggak dapat banyak hal juga gitu. Makanya bagaimana kita kafah dalam berorganisasi, akhirnya manfaatnya kita rasakan sendiri gitu. Berbicara terkait oknum gitu kan, berbicara terkait oknum bukan hanya Gen Z sebenarnya. Dari dulu jadi setiap organisasi pasti ada oknum-oknum yang menurut gua agak lain gitu kan. Agak lain gitu, yang secara harokahnya itu agak melenceng dari tujuan organisasi tersebut. Ya kita tahu tujuan organisasi dari pasal 4 ayat 4 tersebut kan, 4 tujuan organisasi ya, kita organisasi terutama PMI itu ya menciptakan kader yang ya religius dan juga intelektual, bertanggung jawab juga terkait keilmuannya. Bahkan juga kita juga bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu juga kita motonya juga fikir amal soleh. Bagaimana kita bisa merenungi itu lebih dalam. Kita juga punya manhajul fikir, manhajul harokah. Ya itu sih yang harus lebih ditanamkan dalam berorganisasi agar tidak banyak oknum-oknum yang agak lain itu. Anomali. Benar. Ya sebutan Gen Z mungkin anomali itulah. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya, jadi sebetulnya kalau misalkan tadi kata Tum Tama tuh
eh, kembali kepada kita masing-masing masuk organisasi. Jadi Betul. oknum itu ya kalau bisa harus menyadari lihat tujuan organisasi itu seperti apa. Jadi jangan sampai oknum itu melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya melanggar etik, kira-kira etik dalam organisasi. Betul. Nah, terus kita lanjut lagi nih Tum, terkait masalah tadi kan kita udah masalah Gen Z dengan LBH hukum tadi lah. Nah, gue pengen nanya sama lu Tum, gimana lu kan sebagai ini ya, sebagai bahasanya tuh organisatoris parah lah. Nih, misalkan ya, lu dikasih ada, lu punya pilihan atau mungkin lu kedapatan sesuatu yang bikin lu tuh kayak gue harus milih mana ya. Contoh misalkan di satu sisi lu aktif organisasi dan lu juga aktif di akademik. Nah, contoh let's say lah, misalkan contoh satu sisi lu ada lagi ngurus organisasi nih, terus tiba-tiba ada kuliah juga. Nah, kira-kira karena kan kalau misalkan kita ngomongin masalah kewajiban, bahwa thalabul ilmi lah itu wajib. Organisasi bisa kita bilang sunnah lah. Nah, kalau misalkan dari lu sebagai organisatoris ya, lu lebih mengedepankan yang organisasi atau akademik kira-kira? Dari diri pribadi tertanam lah kira-kira. Ini dia terkait prioritas ya. Terkait prioritas, bagaimana seorang organisatoris itu bisa mengorganisir juga. Bisa memanajemen juga gitu kan. Bagaimana manajemen waktu, manajemen prioritas dan lain sebagainya itu ya kita harus sadar diri. Kita datang hari ini ke kampus, izin orang tua. Kita datang sana untuk belajar, untuk kuliah, untuk melakukan tugas kewajiban kita sebagai mahasiswa. Ya kan, menyelesaikan studi, ijazah, lulus dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga sebagai seorang organisatoris, kita aktif di organisasi yang menuntut kita kadang banyak waktu. Itu dia soal balik lagi ke ya integritas kita. Betul. Integritas kita soal tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab kalau menurut gua hari ini ya, ketika ada kayak kegiatan yang bertabrakan, kegiatan organisasi yang bertabrakan dengan perkuliahan atau ya soal-soal di kampus gitu, harus diprioritaskan dulu di kampusnya dulu. Karena ingat tujuan awal kita datang. Akademik lah. Betul. Karena harapan orang tua kita gitu, kita berangkat ke kampus kuliah, harapan orang tua kita ya itu gitu loh. Sisanya kita berorganisasi adalah belajar juga sebenarnya di dalamnya. Betul. Karena gue juga berorganisasi, gue niatin itu thalabul ilmi, gue belajar gitu. Tapi ya prioritas itu kita harus bedakan. Makanya hari ini menurut gue ya, ini yang kadang suka disalahpahamkan juga sama sahabat-sahabat kita, Gen Z ini kadang terlalu menyepelekan terkait kuliahnya. Itu yang menurut gue agak gimana gitu kan. Karena gue juga gue juga bukan termasuk mahasiswa yang baik loh. Gue bukan mahasiswa yang baik, tapi gue berusaha mencontohkan hal baik ke mereka gitu loh. Gue kuliah, gue selesai kuliah, nilai gue juga ya oke lah. Bagus. Bisa dikatakan oke, nggak bagus-bagus banget, cuma oke. Gue aktif organisasi, ya gue lulus dengan nilai yang oke. Bukan di bawah rata-rata, cuma oke. Oke lah, berarti masih aman lah. Iya. Aman banget. Kalau kumlot masih masuklah kumlot. Gitu. Itu yang gue juga nggak cuma ini loh, lu sibuk organisasi, lalu biasanya orang-orang yang kayak gitu akhirnya ketika ada problem dalam perkuliahan, dalam kampusnya, itu akhirnya mengkambing hitamkan organisasi. Betul, ya itu dia sering banget. Oknum juga itu, anomali juga menurut gua. Karena hari ini menurut gua aktivis itu udah bukan wayahnya aktivis yang nilainya jelek, lulusnya nggak cepet. Banyak loh sekarang aktivis-aktivis hari ini yang aktif di organisasi, tapi nilainya bagus, lulusnya cepet dan lain sebagainya. Udah nggak zamannya sekarang aktivis yang model-model yang kayak gitu harusnya menurut gua. Gitu. Benar-benar. Jadi kita harus bisa lebih seimbang lah, balance terkait tujuan kita datang ke kampus, berorganisasi dan lain sebagainya. Kita bisa
ya ini dia manfaat-manfaat dalam organisasi yang mungkin kita nggak rasa, bagaimana cara kita memanajemen waktu, tanggung jawab kita dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya kalau harapan gue juga sahabat-sahabat yang lain, ayolah kita akademis juga oke, aktivisnya juga oke gitu. Nah, itu dia. Mantap ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang lebih seru nih, lebih kepada internal PMII. Nah, gini Tom, kan banyak juga ya. Kadang-kadang kita temukan mungkin pengurus atau oknum lah yang selalu mengedepankan ego sektoral. Ya, yang mengakibatkan itu yang mengakibatkan adanya komunikasi yang buruk bagi teman-teman pengurus atau mungkin dari bawah-bawah juga. Nah, gimana menurut lo tuh terkait masalah pengurus yang mementingkan ego sektoral? Mungkin ego lebih misalkan ada proyek buat dia sendiri, nggak bagi ke kader, jadi memperkaya diri lah kira-kira gitu. Nah, itu kan termasuk ego sektoral, kira-kira begitu Tom ya? Nah, gimana menurut lo Tom? Ya balik lagi ke gimana kita berorganisasi ya kan, bagaimana kita berorganisasi, tujuan kita berorganisasi, passion kita berorganisasi juga itu yang mempengaruhi kita berorganisasi ke depannya gitu kan. Ya banyak lah orang-orang yang mengambil keuntungan pribadi dari organisasi atau apa dan sebagainya. Tapi ya kita harus pikirkan dulu, apalagi kalau konteksnya kita hari ini sebagai pimpinan organisasi atau pengurus organisasi gitu. Ya ini kebutuhan organisasi atau kebutuhan pribadi. Betul. Gitu. Kita harus membedakan itu. Urusan-urusan komunal atau urusan personal gitu kan. Kita harus bedakan hal-hal yang kayak gitu. Jadi ini soal apa ya? Kadang kepentingan pribadi itu yang akhirnya membuat kaderisasi juga akhirnya macet juga gitu. Akhirnya macet, membuat trust, kepercayaan terhadap organisasi juga akhirnya hilang, kepemimpinan juga trustnya hilang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana seorang organisatoris, seorang pemimpin itu bisa menjaga trust, kepercayaan, ya bukan ngomongin soal kepentingan personal aja. Ini kita berbicara organisasi, komunal, komunitas kita, organisasi kita berbicara soal itu, bukan soal diri sendiri. Bahkan kan kalau kata itu juga memimpin adalah menderita gitu kan. Leader is lead gitu kan. Ya emang kita nggak menafikan lah bahwasanya kita ngelihat pemimpin organisasi kelihatannya cukup aja terus, punya aja terus. Cuma kan kita nggak tahu penderitaan di balik itu dan lain sebagainya gitu kan. Pasti orang yang paling berkorban dalam organisasi tanpa kita sadari adalah pemimpinnya itu sendiri. Harusnya gitu. Ya. Nah, kita lanjut lagi tuh terkait ini lebih ke internal ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah organisasi, artinya kita pun akan bahas terkait masalah problem solving. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira kalau dari lu ya, untuk tadi kita ke permasalahan yang tadi, permasalahan terkait masalah ego sektoral. Nah, berarti kan perlu yang namanya problem solving Tom. Ada nggak Tom? Mungkin dari lu usulan-usulan yang mungkin nanti paten lah buat teman-teman biar menghilangkan ego sektoral agar pimpinan organisasi itu merakyat, kira-kira dari apa yang tadi lu katakan tadi, kira-kira apa problem solving yang lu tawarkan atau yang lu usulkan? Terkait kayak masalah-masalah tersebut itu kan sebenarnya masalah-masalah personal ya, personal dalam diri mungkin pengurus-pengurus atau pimpinan-pimpinan organisasi yang mementingkan kebutuhan personalnya dia tanpa memikirkan komunalnya gitu kan. Ya harus lagi-lagi balik ke tujuan awal kita berorganisasi gitu loh. Motivasi kita berorganisasi, kita luruskan niat kita juga, luruskan niat kita dalam berorganisasi, kita belajar berorganisasi, memanajemen segala hal gitu kan. Bagaimana menjaga trust, tanggung jawab dan lain sebagainya, itu ya harus kita sadari betul-betul bahwasanya
organisasi itu bukan ngomongin cuma sekedar personal, tapi bagaimana komunalnya itu, bagaimana kelompok orang tersebut yang harus kita pikirkan gitu loh. Betul. Kita harus sadar di situ. Bukan soal kita memikirkan diri sendiri kita mau ngapain, kebutuhan buat gua apa. Nah ini kan biasanya yang Gen Z hari ini sebenarnya take and give. Gue dapet, gue masuk organisasi, gue dapat apa? Gue ikut ini, gue ikut itu, gue dapat apa dan lain sebagainya. Nikmatin prosesnya dulu, gue bilang. Nikmatin prosesnya dulu. Kita berorganisasi, kita belajar. Take and give-nya itu setelah lu melakukan sesuatu, gitu loh. Setelah lu melakukan sesuatu. Lagi-lagi juga take and give itu bukan cuma sekedar materialistik menurut gua hari ini ya. Kita banyak belajar hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari. Kita berorganisasi, ketemu orang, bisa public speaking dan lain sebagainya. Itu tanpa kita sadari kita belajar di dalam organisasi itu sendiri gitu loh. Walaupun kita belajarnya nggak secara formal seperti di kelas gitu, tapi tanpa kita sadari kita belajar hal-hal kayak gitu ya di dalam organisasi gitu. Itu loh, maksudnya ya problem solvingnya ya harus sadar bahwasannya kita berorganisasi ya kita belajar bukan cuma terkait urusan personal tapi bagaimana kita mengurusi komunal. Dan menurut gua itu hal-hal yang paling berharga menurut gua yang dalam organisasi seperti halnya investasi manusia tersebut. Kayak gitu. Gimana tuh? Ya tadi memimpin adalah menderita, bahwasannya gimana kayak kadang seorang pemimpin itu leader itu kayak seneng ketika kadernya itu seneng ya, benar gitu loh. Kita menjaga keharmonisan, kenyamanan dalam sebuah organisasi itu kan investasi buat kita. Kita menjaga kepercayaan kader-kader anggota terhadap kita sendiri itu kan sebagai investasi, bahwasanya kita punya bekal itu loh. Kita diterima, kita berterima dengan kader-kader kita. Itu kan sebagai langkah awal personal branding kita juga di situ. Itu. Oke, tadi kita udah banyak banget ya teman-teman ya kita bahas. Nah sekarang ada mungkin pertanyaan yang sifatnya itu agak ini ya, agak menjorok ke dalam ya. Kalau misalkan lu disuruh pilih ya antara kader maksudnya pimpinan organisasi yang loyalitas, popularitas, dan integritas. Dari 3 term ini, kira-kira apa yang lebih lu dahulukan antara 3 term ini? Integritas. Nah, Karena semuanya mengikuti. Betul. Nah, jadi ketika pemimpin berintegritas, popularitas tadi, loyalitas itu pasti mengikuti. Nah, tapi kadang-kadang gini tuh, kadang-kadang kita lihat ya, kadang-kadang ada juga loh kader yang apa namanya? Contoh lah kita lihat saya lah. Misalkan pimpinan organisasi nih lagi ngadain masalah terkait masalah pemira lah. Nah, tapi kadang-kadang ini loh kader kita tuh ya kadang-kadang selalu yang lebih didahulukan itu adalah yang populer, yang popularitas, yang memiliki kayaknya dia popularitas bagus nih, brandingnya bagus nih. Tapi kan kita nggak tahu nih dia punya integritas atau enggak. Nah, kalau itu gimana tuh? Apakah itu emang sebuah strategi atau gimana? Dalam hal kalau ngomongin pemira berarti konteksnya politik gitu kan. Betul. Konteksnya politik. Politik itu kan dalam hal kayak kita pemilihan calon dan lain sebagainya. Bagaimana kita memilih ya orang mau memilih ketika kita mengenal orang tersebut gitu kan. Benar. Kita mau memilih dia ya karena kita kenal, karena dia populer dengan kita gitu kan. Dalam hal politik mungkin kan kita punya, kalau menurut gua sendiri kita harus punya 3 modal gitu kan dalam perpolitikan. Kayak kita harus punya modal sosial, modal kultural, modal finansial. Itu kan. Jadi kayak dari modal sosial dan kultural itu kan yang populer. Tapi menurut gua dengan dia populer harusnya dia berintegritas. Iya kan? Dia bisa dikenal dengan orang kenal dia. Jangan kenal dengan hal yang tanda kutip ya, maksudnya pastikan dikenalnya kita mau mencalonkan dan lain sebagainya. Kita bagaimana melihat dia itu sebagai orang yang berintegritas, populernya itu populer yang secara branding dia branding berintegritas gitu kan. Gak mungkin kan kita
cari orang populer tapi populer yang dalam tanda kutip Ya, gitu kan, nggak bener. mungkin juga gitu kan. Iya Kayak benar. gitu. Pasti kan dibarengi juga hal tersebut tuh kayak beriringan, orang populer, berintegritas. Ya awal mulanya dari integritas, bagaimana dia bisa jadi populer kan Betul, begitu. betul. Ya. Tapi ini Tom, kita balik lagi ya. Sekarang tuh Gen Z sekarang tuh lebih mementingkan realitas Tom. Oke. Nah, gimana? Jadi banyak yang bilang katanya sekarang tuh masuk organisasi udah nggak relevan. Katanya. Banyak yang bilang kayak gitu ya katanya. Gue makanya lu langsung ini aja, nggak usah organisasi terus suruh banyakin magang, nyari pengalaman kerja segala macam. Nah, gimana menurut lo tuh terkait masalah realitas gitulah yang sekarang dialami oleh Gen Z tuh? Ya itu dia, itu adalah PR semua organisasi hari ini, soal realitas dengan generasi hari ini gitu loh, adaptasi dengan generasi hari ini yang mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang seperti itu, take and give, gua nggak ada manfaatnya di organisasi, nggak relevan dan lain sebagainya. Menurut gua ya karena satu, organisasi nggak bisa beradaptasi di situ. Kalau soal kayak realitas di kehidupan kita setelah di kampus, ya kita nggak jauh lepas juga lagi-lagi dengan ketemu orang, Betul. dengan organisasi, ya nggak lepas juga dengan hal-hal yang kita pelajari juga dalam organisasi. Pasti kita banyak bisa membedakan orang-orang yang aktif berorganisasi dan tidak ketika di luar sana. Gitu. Bagaimana cara dia berbicara, Betul. bagaimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan. Itu banyak hal yang bisa dibedakan orang-orang yang bisa yang biasa berorganisasi dan tidak gitu loh. Ya itu dia, makanya organisasi harus bisa beradaptasi, mewadahi itu semua kebutuhan-kebutuhan kader. Bagaimana hari ini Gen Z kebutuhannya apa, segala mungkin juga bisa lebih memperingkas terkait kaderisasi, beradaptasi. Kaderisasi memang sesuatu hal yang mutlak, saklek, tapi bagaimana bisa fleksibel juga dan betul, beradaptasi juga dalam benar-benar. generasi hari ini gitu loh. Bagaimana organisasi bisa mewadahi, bisa menopang minat dan bakat juga dari kader-kader tersebut, kebutuhannya tadi dari entrepreneur misalnya, terus dari kreativitasnya. Itu bagaimana organisasi bisa hadir dan mewadahi itu semua agar organisasi bisa terus relevan sampai generasi-generasi ke depannya juga gitu. Berarti artinya selalu ada solusi lah. Misalkan organisasi saat ini kan sekarang kan lagi zaman AI tuh ya. Betul. Ya, berarti kan artinya organisasi di sini tuh harus bisa menyandingi atau berjalan berbarengan dengan AI. Lebih kayak AI itu bukan cuma, kadang kita berbicara itu kedangkalan berpikir juga, betul, ada AI segala, tapi nggak melulu hal tersebut kita aminkan gitu loh. AI itu juga bisa menunjang juga gitu betul. loh, bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kita, tapi ya itu dia, di organisasi kita tetap harus belajar critical thinkingnya, betul, ya, segala problem solving yang mungkin nggak bisa diselesaikan AI gitu kan. Betul. Itu harus kader-kader kita punyai di situ. Kita tetap bisa beradaptasi dengan zaman AI dan lain sebagainya, era-era disrupsi. Itu kita harus bisa, karena kita menuju Indonesia emas juga 2045. Apalagi sekarang di game ini bonus demografi hari ini yang dimana tingkat pemuda itu lebih banyak daripada generasi tua. Nanti di 2045, makanya di 100 tahun Indonesia diganyangkan bahwasannya ya nanti ada jadi tahun Indonesia emas. Makanya ya ini peran organisasi menciptakan generasi-generasi yang nantinya di 2045 jadi generasi emas itu. Bonus demografi, jangan sampai jadi bencana demografi ketika nanti pemuda-pemuda nggak kita kuasai, nggak kita berikan skill-skill yang mumpuni nantinya, penunjang dan lain sebagainya. Ya bukan Indonesia emas, nanti Indonesia cemas gitu. Indonesia cemas. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir tuh, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman Kopri Komvaka, ya umumnya buat teman-teman PMI semua lah, terkait tadi pembahasan kita masalah integritas, kemudian problem solving, kemudian terus ya pesan-pesan positif lah kira-kira yang mau lu berikan ke teman-teman Kopri Komvaka.
nikmati prosesnya. PMI itu bukan cuma sekedar organisasi, Iya. tapi PMI itu sebagai jalan perjuangan kita, makanya kita nikmati prosesnya, lakukan dengan step by step, berorganisasi, ber-PMI dengan kafah, agar tidak banyak anomali-anomali selanjutnya. Mungkin yaitu tetap semangat, organisasi juga harus bisa beradaptasi. Pokoknya ya semangat ber-PMI. PMI bukan cuma sekedar organisasi, tapi bagaimana PMI sebagai jalan perjuangan dan perhatian. Gitu. Nah, satu lagi nih Tom, apa namanya, pesan untuk oknum yang flexing. Gimana nih? Anda red flag. Ada red flag. Anda red flag, Anda pick me. Terus apa lagi? Satu lagi. Red flag, pick me, apalagi itu kan gengsi banget ya? Iya, gengsi banget itu. Pokoknya jangan red flag lah. Oke. Kita sebagai kader itu harus green flag. Oh, siap. Ya, green Pokoknya harus lah, pada bahwasannya kader-kader PMI ini pada masa ini ya benar-benar harus mencetus nanti Indonesia Emas kira-kira itu gitu. Tom, ya. Oke, sekarang pilih cepat dong. Ini ada pertanyaan yang cepat lah. Integritas atau popularitas? Integritas. Loyal tapi gak kritis atau kritis tapi gak disukai? Kritis tapi tidak disukai. Oh, siap. Kaderisasi ideal atau panggung instan? Kaderisasi ideal. Ya, tepuk tangan ya untuk pemateri kita pada malam hari ini. Ini benar-benar insight yang sangat powerful banget ya tadi yang udah disampaikan oleh Tum Tama. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk teman-teman Komfaka, khususnya bagi teman-teman PMI seluruh Indonesia. Bisa dilihat atau di-subscribe channel Corporate Talks Komfaka. Mudah-mudahan harus tembus mau berapa subscribe itu Tum? Waduh, yang banyak aja pokoknya. 1 juta kali ya? Biar ada AdSense-nya nanti. Oh, ya dari gua apa namanya, maaf pamit undur diri dan terima kasih untuk Tum Tama. Terima kasih. Ya, pemateri yang sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan pokoknya semuanya manfaat untuk kita semua. Dari gua akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Allahumma fiqil al-qamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan red flag. Tuh, red flag. Satu lagi apa tuh? Jangan Pick me. satu lagi. Apa lagi? Cukup. Cukup. Oke. Dadah teman-teman Kopri.